merah. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana nih? Ada yang bisa saya bantu nih? Kita mau nanti sedikit lah melakukan coaching barang 5 atau 10 menit ke depan. Bisa. Tentang apa nih? Pertamanya mau sebelum kita mulai kira-kira apa maksud atau tujuan kita melakukan coaching ini dulu? Iya. Begini Pak Rif, ini terkait dengan mungkin masalah ini juga dihadapi oleh teman-teman guru lain. Tetapi bagi saya ini sangat penting terkait dengan proses pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Sepertinya ada proses yang tidak maksimal yang saya lalui dalam proses pembelajaran. Ingin saya bicarakan dengan Pak Rif. Proses pembelajaran yang kurang maksimal Pak ya? Maksimal. Jadi kita bicara nih 10 menit ke depan kira-kira tentang bagaimana itu Pak ya, mengatasi proses pembelajaran biar maksimal. Iya. Oke. Jadi kalau menurut Bapak nih, proses yang tidak maksimal itu atau kurang maksimal itu seperti apa yang Bapak alami selama ini? Yang saya alami beberapa bulan terakhir ini terkait dengan daya serap siswa dalam menangkap materi yang saya sampaikan. Kadang siswa itu tidak begitu paham dengan apa yang saya sampaikan. Karena memang mungkin entah penyampaian saya yang kurang maksimal atau apa, sehingga yang saya amati, yang saya lihat mereka kurang menangkap dengan maksimal materi-materi yang saya sampaikan. Oke, berarti tadi Bapak sampaikan kurangnya daya serap atau daya tangkap siswa Pak ya? Ya. Bapak bisa melihat demikian dari mana Pak? Biasanya kalau setelah kegiatan pembelajaran selesai, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, kan saya memberikan semacam pertanyaan kepada mereka untuk mengukur kemampuan mereka terhadap materi yang telah disampaikan. Sudah mengukur Pak ya melalui pertanyaan. Memberikan pertanyaan-pertanyaan secara lisan, dan kelihatannya hanya sebagian kecil siswa yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Sebagian kecil terkait dengan materi yang disampaikan. Kira-kira berapa bagian dari seluruh siswa Pak yang tidak mengerti atau tidak kurang daya tangkapnya? Dari jumlah siswa 14 orang di kelas 8, lebih kurang 5 orang saja yang mampu menangkap dengan baik materi-materi yang disampaikan. 5 orang dari 14 orang. Dari 14 berarti kurang dari separuh Pak ya? Berarti separuh. memang harus dilakukan nih Pak. Iya, betul. Semacam perubahan nih. Iya. Jadi bagaimana biar proses tadi menurut Bapak yang kurang diminati siswa atau daya tangkap siswa kurang, Bapak harus melakukan perubahan semacam itu. Kira-kira program apa Pak kalau menurut Bapak, atau Bapak sudah pernah mengaplikasikannya atau belum? Kira-kira program seperti apa ini? Mungkin pembelajaran yang saya lakukan selama ini kan lebih terkonsentrasi kepada saya. Jadi saya melihat perlu ada perubahan terkait dengan kegiatan belajar mengajar itu agar lebih efektif. Itu penggunaan media itu harus lebih dimaksimalkan. Media pembelajaran itu harus lebih dimaksimalkan. Baik media berupa audio, gambar, atau media berupa tulisan dalam bentuk PowerPoint, ya itu mungkin akan membantu siswa dalam mencerna dan memahami materi-materi yang disampaikan. Oh gitu, jadi Bapak nanti ingin menggunakan bantuan media Pak ya dalam pembelajaran, baik itu gambar, audio atau PowerPoint. Ya. Nah, menurut Bapak yang seperti ini sudah pernah Bapak lakukan, ada hasilnya atau Bapak melihat dari yang lain? Iya, kalau untuk saya sendiri saya belum pernah melakukan. Tetapi dengan melihat penerapan yang dilakukan oleh guru-guru lain, oleh rekan sejarah lain,
saya tertarik untuk melakukan itu dengan harapan bisa meningkatkan kemampuan belajar dan pemahaman peserta didik terhadap materi yang saya sampaikan. Wah, saya jadi tertarik ini Pak. Ternyata sudah ada yang melakukannya Pak ya. Sudah ada perubahannya. Sudah ada perubahan. Ini luar biasa ini Pak. Ini perlu Pak kita juga harus mencontohnya sedemikian sehingga kita juga tahu nih perubahannya. Nah, setelah ini kira-kira nih Pak, Ya. kapan Bapak akan melakukannya? Untuk realisasi implementasinya secepatnya Pak. Secepatnya Pak ya. Dalam minggu depan ini insya Allah saya akan laksanakan praktek pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi tadi. Terus Bapak dalam melakukannya nanti perlu nggak support dari teman atau dari fasilitas yang kita adakan gitu? Ya kalau support dan dukungan pasti sangat saya butuhkan, baik dukungan dari pimpinan sekolah maupun rekan-rekan sejawat saya butuhkan. Dukungan dari sarana dan prasarana pendukung sangat saya butuhkan, karena untuk mendukung kegiatan pembelajaran menggunakan media yang bervariasi ini yang membutuhkan infokus, membutuhkan perangkat internet yang memadai dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya seperti laptop. Oke. Jadi kita ulas kembali nih Pak. Jadi nanti Bapak di kelas Pak ya nanti Bapak akan melakukan perubahan pembelajaran dengan menggunakan bantuan media. Iya. Nah, dari sebagian media itu nanti Bapak melakukan dengan beberapa alat yang ingin Bapak inginkan untuk membantu proses pembelajaran Bapak. Ya, semoga ini nanti menjadi apa Pak? Sarana baru. Iya, betul. Atau metode baru buat kita semua guru-guru di sini Pak, biar kita juga bisa menerapkannya. Kalau ini berhasil, nah ini kan pasti bagus dong buat siswa kita. Iya. Saya tunggu ini Pak, istilahnya kabar Bapak dari berikutnya setelah Iya. melakukan ini semua. Iya, bisa. Insya Allah nanti saya konfirmasi ke Bapak. Siap, saya tunggu kabarnya. Semoga ini menjadi hal yang baik yang bisa mengembangkan siswa-siswa kita semua. Oke, selamat kalau gitu Pak. Ya. Selamat mencoba dan Ya. selamat berkarya. Ya. Nah, nanti kita lihat hasilnya ya, Ya. 1 atau 2 minggu lagi Ya. Pak bisa 2 Pak? minggu lagi bisa. Ya, oke, siap 2 minggu Ya. lagi. Oke, terima kasih atas waktunya Ya. Pak. Ya. Selamat. Ya. Ya. Udah gitu aja. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, Pak Guru ingin mereview kembali materi pelajaran kita pada pertemuan kita minggu kemarin. Apakah masih ada yang mengingat, masih ada yang menyimpan dalam memorinya terkait dengan materi yang disampaikan kemarin? Saya ingin bertanya dulu, di antara anak-anak yang hadir, ada nggak yang bisa menjelaskan ke Pak Guru mengapa Mesir menjadi salah satu negara yang dibahas pada wilayah benua Afrika? Apa arti penting Mesir sehingga Mesir itu menjadi objek pembahasan dari benua Afrika? Ada? Silakan, sekilas. Karena memiliki keunikan. Angkat tangan. Adanya terusan Suez. Apa lagi? Oke, adanya sungai Nil yang terpanjang di hari lagi. Selain Sakila, selain Elan apa? Ada lagi nggak? Memiliki negara yang panas. Oke, yang ini. Ada lagi? Laki-laki. Memiliki sumber daya alam yang banyak. Laki-laki ada nggak? Apa kira-kira yang unik dari sungai Mesir? Ada nggak? Tidak ada. Nazir, Rizky, Tegak, Sarul, tidak ada? Silakan. Mesir memiliki iklim subtropis dan gurun dan dua musim, yaitu musim panas dan yang sangat panas dan musim dingin yang ringan. Oke, baik. Terima kasih kepada anak sekalian yang telah membantu menjawab hubungan dengan negara Mesir yang menjadi objek pembahasan di benua Afrika. Salah satu keunikannya yaitu memiliki Sungai Nil. Tadi sudah betul. Kenapa kamu tidak bersuara?
Sungai Nil merupakan sungai terpanjang di dunia. dunia. Yang menjadi urat nadi kehidupan bangsa Mesir. Di situ dipakai untuk kegiatan pertanian, di situ untuk kegiatan transportasi, di situ untuk kegiatan untuk kebutuhan air minum, mencuci dan sebagainya. Selain itu, apalagi keunggulannya? Mesir memiliki piramida yang merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia. Nah, Indonesia salah satunya, Borobudur ya. Terus apalagi Pak kira-kira keunggulan dari Mesir? Ada. Mesir memiliki salah satu terusan yang namanya terusan Suez yang menghubungkan antara benua Afrika dengan benua Eropa, sehingga akan mampu memperpendek jarak dari benua Afrika ke benua Asia atau ke benua Australia. Jadi tidak perlu mutar mengitari benua Eropa, dia langsung potong jalan. Terusan itu semacam kanal yang daratannya dibelah untuk laut, sehingga kapal-kapal bisa lewat di situ. Keuntungan buat Mesir ada, menjadi sumber penghasilan bagi kehidupan negara Mesir, memberikan devisa bagi penduduk di negara Mesir. Karena kapal-kapal yang lewat itu akan diminta pajak. Nah, itulah keunggulan daripada Mesir, sehingga Mesir menjadi objek pembahasan kita. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, mungkin ini yang menjadi catatan buat kalian. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu menyebutkan jumlah penduduk benua Asia. Itu tujuan kita yang pertama. Mungkin bisa dicatat, tujuan pembelajaran kita, peserta didik, kalian mampu menyebutkan jumlah penduduk benua Asia dengan benar. Yang kedua, kalian mampu menyebutkan ras atau suku yang ada di benua Asia. Yang ketiga, kalian mampu menyebutkan agama-agama yang tersebar di wilayah benua Asia. Itu saja yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Terus terkait dengan teknik penilaian Pak Guru menggunakan teknik penilaian dengan melihat keaktifan kalian dalam proses belajar mengajar, baik itu diskusi, baik dalam bentuk soal yang akan Pak Guru berikan setelah pertemuan ini berakhir. Jadi siapa yang bisa menjawab, siapa yang bisa aktif dalam kegiatan diskusi kelompok, itulah yang akan mendapatkan nilai maksimal. Cina di tahun 2016 jumlah penduduknya 1.378 juta. India jumlah penduduknya 1.329 juta. Indonesia 259 juta. Itu data tahun 2016. Saya ambil Amerika Serikat atau United States karena Amerika Serikat bukan merupakan bagian dari wilayah benua Asia. Ada beberapa negara dari benua Asia yang termasuk ke dalam 15 besar berpenduduk banyak, India dan Afrika dan artinya pada masa ini masih siap untuk bekerja dan berkarya secara optimal. Sekarang coba itu berapa penduduk di Asia yang produktif jika jumlah penduduk keseluruhannya sebesar 4.367 juta. Sudah? Ada yang bertanya? Silakan terkait dengan ini yang video ditampilkan tadi. Silakan. Silakan ini. Kenapa negara Cina, India, dan Indonesia disebut negara yang memiliki kepadatan yang tinggi? Oke, baik. Ada lagi nggak? Selain ini, saya jawab dulu atau kemana? Atau ada yang membantu saya untuk berikan jawaban? Karena memiliki penduduk banyak. Yang lain, kenapa Cina, India, Indonesia memiliki penduduk yang banyak? Ada, silakan. Karena banyak pendatang dari negara lain. Banyak pendatang dari negara lain. Ada lagi tak? Coba laki-laki, saya kepengen dengar laki-laki bersuara ini. Mau Korea penduduk di 3 negara tadi, Tiongkok, India, dan Indonesia. Oh, mereka ini, Indonesia. Hei, kira-kira kenapa bisa banyak di Indonesia penduduknya? Ada? Baik, Pak Guru jawab ya.
Pak Tun menjelaskan terkait kenapa 3 negara itu memiliki jumlah penduduk yang banyak. Yang menjadi faktor penyebab bertambahnya atau meningkatnya jumlah penduduk setiap wilayah atau setiap negara itu dipengaruhi oleh angka kelahiran dan angka kematian. Kalau angka kelahiran meningkat, layanan kesehatan bagus, maka itu akan menambah jumlah penduduk di setiap wilayah. Kita lihat di sekitar kita, tidak usah kita banding jauh-jauh ke Tiongkok, ke India. Di sekitar kita dalam sebulan pasti ada yang lahir. Tetapi dalam sebulan belum tentu ada yang meninggal. Dari jumlah kelahiran itulah terjadi pertambahan jumlah penduduk. Apalagi faktornya Pak? Selain faktor kelahiran, kematian, ada faktor lain. Faktor layanan kesehatan yang memadai. Kalau layanan kesehatan baik, bagus, di setiap puskesmas ada dokter, di setiap rumah sakit ada dokter spesialis dan lain sebagainya, orang-orang yang sakit itu dapat diatasi oleh layanan kesehatan yang ada, maka resiko orang meninggal lebih awal itu bisa diminimalisir. Autosuk juga, kalau waras rumah sakit, puskesmas yang baik, maka resiko orang untuk meninggal atau mati itu akan semakin sedikit. Kalau layanan kesehatan sudah bagus, angka kelahirannya tinggi, angka kematiannya rendah, maka ledakan jumlah penduduk itu akan semakin meningkat. Ada lagi terkait dengan dinamika penduduk benua Asia? Ada nggak? Erlang, silakan, jangan takut Erlang. Ada nggak? Menjir. Sopi, awal. Hah? Ada nih? Jarak? Silakan jarak. Berapa laju pertumbuhan penduduk Asia setiap tahun? Ya, laju pertumbuhan benua Asia setiap tahun. Laju pertumbuhan penduduk benua Asia sangat tinggi dibanding dengan negara-negara di Eropa. Laju pertumbuhannya kalau dibandingkan dengan negara-negara di benua Eropa, 1 orang yang lahir di benua Eropa bisa 8 orang yang lahir di benua Asia. Kenapa bisa begitu Pak? Karena di Eropa itu orang cenderung tidak ada yang yang menikah legal seperti kita, mentau rahim, mentau bayi, dan kemudian punya cita-cita memiliki anak, tidak seperti orang-orang di Asia. Kalau orang-orang di Asia pikirannya setelah menikah, berkeluarga, dewasa, menikah dan berkeluarga, ingin memiliki momongan. Kalau orang-orang Eropa tidak seperti itu. Mereka menikah, ya mungkin di usia-usia senja, sudah tua mereka baru bisa menikah, baru mereka siap menikah. Sudah menikah di usia tua, secara otomatis untuk memiliki keturunan itu sudah tidak bisa. Karena usia produktif orang untuk memiliki keturunan hanya batas di usia 30-an tahun ke atas. Kalau sudah 40, 50 sudah tidak memiliki kemungkinan untuk bisa hamil. Terus orang-orang Eropa itu lebih cenderung happy. Mereka lebih cenderung jalan-jalan. Jadi kalau mereka berpikir sudah ada anak 2-3 akan menimbulkan sulit untuk bergerak, untuk pergi jalan ke suatu negara, ke tempat wisata dan sebagainya. Jadi kalau dibandingkan jumlah penduduk benua Asia dengan jumlah penduduk benua Eropa ataupun benua Amerika, laju pertumbuhan penduduk benua Asia lebih tinggi. Di kisaran 10% terjadi peningkatan dalam setiap tahun. Terkait dengan apa yang telah kita pelajari. Ada di antara anak sekalian yang mampu menyebutkan negara di Asia yang memiliki jumlah penduduk paling banyak? Indonesia lagi. Indonesia lagi. Cina lagi. India. Oke, bagus. Berarti negara di benua Asia yang memiliki jumlah penduduk paling banyak ada di Tiongkok atau Cina yang pertama. Yang kedua India. Yang ketiga Indonesia. Tiongkok atau Cina ini adanya di Asia Timur. India ada di Asia Selatan. Indonesia ada di Asia Tenggara. Jadi ketiga wilayah ini menyumbang jumlah penduduk terbesar untuk wilayah benua Asia. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, kita
sudah melakukan observasi tadi Pak ya di kelas Bapak. Sesuai dengan pertemuan kita yang lalu, bahwa saya melihat apa yang akan direncanakan Bapak melalui metode Bapak dengan cara Bapak sehingga menarik minat siswa. Ya. Baiklah Pak, saya tadi melihat secara langsung dan melakukan rekaman Pak ya, mohon izin. Ya. Yang saya dapatkan dari apa yang Bapak lakukan pembelajaran di kelasnya tadi, alhamdulillah nih Pak, dari kemarin kan Bapak ingin strategi video, kemudian materi dan instrumennya. Iya. Nah ini saya dapatkan ya catatannya, proses pembelajaran Pak tadi, dalam prosesnya tadi sudah berlangsung secara interaktif dan inspiratif. Iya. Terlihat tadi sangat menyenangkan, siswa sebagian sudah aktif melalui pertanyaan-pertanyaan para siswa. Iya. Para siswa sudah mulai terpancing Pak ya, terpantik untuk mengikuti apa yang menjadi alur pembicaraan materi tersebut. Iya. Tadi kan membahas masalah benua Asia Pak ya, Iya, dinamika penduduk. Alhamdulillah banyak siswa yang sudah berpartisipasi untuk menjawab, untuk mengemukakan pendapat dan saling berkontribusi lah. Kemudian dari topiknya Pak, penyajian materinya, media yang ditampilkan tadi juga sudah cukup menarik. Hanya saja begini Pak, mungkin perlu juga nih Pak, media itu juga kita buat semacam atraktif yang menarik, seperti pertanyaan kita tampilkan, ayo tanya dulu ini, seperti itu. Jadi biar mereka kesannya juga memperhatikan, kemudian mereka juga fokus, oh tadi apa ya gambarnya, sehingga seperti itu nampil terinspirasi dari situ juga. Tadi saya melihat, oh ini seharusnya medianya jadi lebih menarik kalau dibuat pertanyaan yang memancing buat mereka. Kemudian apa lagi, tampilan Bapak juga tadi sudah welcome banget Pak, sudah willing untuk menghadirkan diri, bagaimana seorang guru menghadirkan mindfulness-nya, mengajak siswa berdoa, kemudian Bapak juga menarik minat siswa dengan mendatangi siswa yang kurang aktif sehingga Bapak membangkitkan sehingga dia lebih aktif siswanya. Nah itu sudah baik sekali Pak. Nah sekarang saya ingin merencanakan tindak lanjut ini ke depannya bagaimana. Kalau menurut Bapak, apakah program Bapak menurut Bapak sendiri ini sudah baik atau perlu lagi dikembangkan? Bagaimana? Yang sudah dilakukan sekarang? Iya, yang tadi yang kita saya anggap sudah baik. Sudah baik ya. Sudah baik. Cuman kalau mau lebih hidup lagi diskusinya, hidup lagi interaksi antara siswa dan murid, sebenarnya bisa diupayakan dengan memanfaatkan feedback dalam bentuk penggunaan teknologi yang sebanding dengan siswa yang ada di kelas itu. Artinya siswa-siswa yang ikut dalam kegiatan belajar mengajar itu, kalau mereka membawa HP juga, kita bisa menggali pemahaman mereka dengan menggunakan perangkat di HP, dengan menggunakan Google Form misalnya, meminta kepada siswa-siswa tersebut untuk menyampaikan terkait pemahaman-pemahaman mereka terhadap materi-materi yang sebelumnya sudah diajarkan, agar mereka semakin mau terbuka. Karena ada siswa yang mau menguraikan pendapatnya bisa secara langsung, secara lisan. Tetapi ada juga siswa yang melalui tulisan, hanya mau melalui tulisan. Jadi itu yang akan saya upayakan ke depannya, bagaimana supaya membangkitkan kemauan mereka untuk menguraikan pendapat, menyampaikan masukan terhadap kegiatan belajar mengajar itu, ya khususnya pada materi-materi seperti yang saya katakan itu. Mereka bisa menyampaikan juga melalui tulisan, menggunakan perangkat teknologi yang mereka miliki. Jadi kedepannya Bapak akan mengembangkan lagi berarti Pak ya metode yang tadi yang sudah baik tadi akan Bapak tambahkan untuk memberikan feedback melalui platform atau melalui gadget yang mereka miliki sehingga mengcover juga bagi siswa yang tidak ingin mengungkapkan secara langsung jadi mereka akan menuliskan. Mungkin masih ada yang malu-malu. Nah, berarti ini juga kedepannya akan kita diskusikan kembali, tapi sudah luar biasa. Kemudian Pak ini saya juga ingin bagaimana kedepannya Pak, kalau istilahnya dalam pengembangan itu ada kendala nih Pak, maka apa yang harus dilakukan? Kalau dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar menggunakan
perangkat teknologi. Memang kendalanya pertama mungkin pasokan listrik. Kalau misalnya listriknya tiba-tiba putus atau padam ya, ya kita tidak punya alternatif pilihan lain. Tetapi kalau misalnya terkendala di paket data siswa, biasanya kita menggunakan paket data saya secara pribadi, menggunakan tethering hotspot. Jadi mereka kan jumlahnya tidak terlalu banyak, hanya 14 orang. Dan kalau dipakai secara bersama-sama untuk mereka juga akan sangat membantu juga. Betul. Terus kalau misalnya dalam pemadaman listrik ya kita punya alternatif lain, misalnya dalam menggali pemahaman siswa terkait materi-materi itu, kita bisa menggunakan post-it, kita bisa menggunakan buku paket ya untuk menggali pemahaman mereka terhadap materi-materi yang kita sampaikan. Yang jelas kita ini harus menggunakan berbagai cara agar kegiatan belajar mengajar itu bisa berjalan baik. Kendala-kendala di lapangan itu memang itulah seninya kita sebagai guru, bagaimana cara mengatur dan mencarikan solusi terhadap kendala itu. Saya juga ingin bertanya nih Pak, dalam pengembangan tujuan yang hendak dicapai nantinya Pak? Yang hendak dicapai nanti, saya berkeinginan siswa-siswa saya itu belajar dengan penuh semangat. Antara saya dan mereka itu sudah tidak ada lagi jarak yang begitu begitu kental, begitu kentara. Kita dengan anak itu sudah bisa saling terbuka dalam mengungkapkan pendapat. Berarti semacam menciptakan lingkungan belajar yang aktif Pak ya? Aktif ya. Betul. Kemudian untuk mengukur itu semua apa Pak kira-kira? Selain capaian hasil belajar siswa, untuk mengukur saya akan menggunakan instrumen penilaian baik dalam bentuk diskusi, itu kita gunakan lembar penilaian keaktifan mereka dalam kegiatan diskusi. Harapan kita, saya, anak-anak yang pasif itu bisa aktif dengan penggunaan media itu, karena kebutuhan mereka dalam belajar kita sudah memfasilitasi. Kemudian daya dukung yang dibutuhkan apa Pak? Untuk mencari atau mengukur instrumen tersebut? Daya dukung yang dibutuhkan ya paling kan kalau dalam sekolah sendiri ya, sekolah tidak membatasi kita untuk untuk berkreasi sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting itu tujuannya untuk pengembangan peserta didik dan pengembangan guru. Dukungan yang fasilitasnya. Selain itu ya sewaktu-waktu kita memang membutuhkan rekan sejawat untuk memberikan support, membantu kita ketika ada situasi-situasi yang memang membutuhkan bantuan mereka. Dan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan proses yang kita lakukan itu perlu ada namanya refleksi. Dan refleksi itu tidak bisa berjalan sendiri kalau hanya kita yang nilainya. Perlu teman-teman di luar, rekan-rekan sejawat yang ikut menyaksikan kegiatan kita, proses yang kita lakukan. Saya pikir itu Pak. Perlu berapa lama kira-kira Pak untuk menjalankan itu semua nih Pak, proses awalnya? Proses awalnya ya bisa dalam rentang waktu 2 minggu ke depan bisa. 2 minggu ke depan diinginkan untuk tadi membuat siswa menjadi belajar bersemangat, kemudian menyiapkan instrumen penilaian dan asesmen keaktifan bagi siswa. Betul. Kemudian fasilitas sekolah dan rekan guru itu dalam waktu 2 minggu bisa. Oke, siap. Nah, jadi itu saja nih Pak yang dapat saya supervisi. Intinya semua pembelajaran ini kita arahkan kepada siswa. Kita mendukung bagaimana mengupayakan siswa itu lebih aktif. Oke, terima kasih waktunya Pak. Ini kebetulan sudah azan. Mari kita akhiri percakapan ini. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan diri